Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Manuntun Sitinjak di Mercypreneur TV. Nah, kali ini saya akan memberikan materi yang saya beri nama chapter 3 dengan judul Pahami Aturan Sukses dan Lakukan. Pahami aturan sukses, patuhi, dan lakukan. Teman-teman, Anda pasti pernah menonton atau bahkan mungkin sering menonton balap mobil Formula 1, ya. Mobilnya luar biasa, ada mobil Ferrari misalnya, ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya, jika Anda duduk di belakang setir mobil Ferrari itu, apakah otomatis Anda menjadi pembalap? Nah, jawabannya tentu tidak, teman-teman. Tidak mungkin Anda langsung bisa jadi pembalap, ya. Seorang pembalap seperti Michael Schumacher misalnya, atau Lorenzo, ya, atau Rio Haryanto misalnya yang dari Indonesia. Mereka pasti membutuhkan waktu untuk berlatih, ya. Berlatih dari orang yang memang sudah pernah jadi juara atau pernah melatih juara atau yang ngerti bagaimana caranya untuk memenangkan pertandingan di Formula 1, ya. Nah, Mercy ini bisa kita ibaratkan seperti mobil Ferrari Formula 1, teman-teman, yang dikendarai oleh Michael Schumacher, ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda begitu berada di Mercy, daftar jadi member Mercy, Anda bisa langsung jadi sukses? Apakah Anda bisa langsung punya penghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan? Tentu tidak, teman-teman. Ya. Mercy itu sama seperti Ferrari. Tentu bisa membuat Anda menjadi miliarder, bahkan menjadi entrepreneur multimiliarder, teman-teman. Anda bisa punya penghasilan ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan puluhan miliar per bulan, teman-teman. Tetapi tidak berarti begitu Anda join tiba-tiba sukses, tidak. Anda harus belajar, Anda harus berlatih, maka Anda harus pahami aturannya, ya. Sama seperti mengendarai mobil Formula 1, tentu harus memahami aturan-aturannya, ya. Di mana tombol-tombolnya, kemudian bagaimana menggerakkan setirnya dan sebagainya. Tentu ada aturan-aturan yang harus dipahami, kemudian dipatuhi dan dilaksanakan. Nah, demikian juga dengan Mercy, teman-teman. Nah, saya ingin teman-teman benar-benar pahami aturan ini. Sebenarnya di sini kebanyakan orang-orang itu trauma dengan yang namanya multi level karena mereka berpikir, ya, karena dikatakan kamu di sini akan sukses, kamu akan luar biasa. Begitu mereka bergabung lalu tidak tahu apa yang harus dilakukan, lalu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan mereka merasa, aduh, saya ditipu. Sama sekali Anda tidak ditipu, ya. Anda tidak paham aturannya, Anda tidak patuhi, dan Anda tidak lakukan. Nah, maka kalau Anda mau sukses di Mercy, teman-teman, Anda harus paham itu aturannya, dan Anda harus laksanakan tentunya. Nah, teman-teman, apa saja aturan-aturan yang paling utama, ya? Saya merumuskan, teman-teman, ada 3 aturan yang utama, ya, yang harus Anda pahami untuk Anda bisa siap untuk sukses di Mercy. Yang pertama, teman-teman, adalah bahwa Anda harus punya hasrat atau keinginan sukses yang benar-benar membara. Nah, teman-teman, Anda mungkin di lingkungan Anda ada orang yang jauh lebih sukses dari Anda. Anda lihat bagaimana gaya hidupnya, Anda lihat liburannya kemana, Anda lihat mungkin kekayaannya bertambah, ya, setiap bulan atau setiap tahun. Nah, pertanyaannya, Anda pengen nggak seperti itu? Anda ingin nggak seperti dia? Itu yang menjadi masalahnya, teman-teman. Nah, kalau mungkin itu dia punya usaha konvensional, tentu butuh modal yang sangat besar. Nah, Anda sangat beruntung, ya, bila Anda sudah berada di Mercy, Anda cukup dengan modal yang sangat kecil, Anda bisa mempunyai pertumbuhan income yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang ada di bisnis konvensional, teman-teman. Kenapa? Karena bisnis Mercy ini perkalian, teman-teman. Bisnis jaringan itu perkalian. Dari Anda sendiri menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, teman-teman. Nah, itu
pergerakannya bukan lagi deret hitung, tapi deret ukur, teman-teman. Sangat-sangat luar biasa, eksponensial. Nah, tapi aturannya harus Anda paham tentunya, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu Anda harus punya hasrat yang membara, keinginan yang benar-benar untuk sukses, teman-teman. Keinginan yang benar-benar untuk merubah hidup. Nah, saya sarankan dari sekarang, teman-teman, Anda bayangkan ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun ke depan, seperti apa hidup yang akan Anda jalani. Ya, misalnya rumah seperti apa yang Anda ingin tinggal, mobil seperti apa yang ingin Anda miliki, liburan kemana, kemudian income-nya berapa yang Anda inginkan per bulan, dan seterusnya, teman-teman. Dan jangan takut untuk menentukan target Anda. Karena sesungguhnya di Mercy, kalau Anda paham dan ikutin semua track-nya dan berjalan dengan sungguh-sungguh, maka 1-2 tahun penghasilan Anda sudah ratusan juta per bulan, teman-teman. Ini Mercy luar biasa. Jadi harus ada hasrat, harus ada keinginan yang sungguh-sungguh, teman-teman. Kalau Anda hanya ikut-ikutan saja, nggak mungkin Anda bisa sukses di Mercy. Anda harus punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk sukses dan percaya bahwa Mercy itu adalah salah satu pilihan atau pilihan yang paling tepat saat ini bagi Anda untuk meraih setiap hasrat Anda, mewujudkan setiap hasrat Anda, mewujudkan setiap keinginan Anda untuk lebih sukses, lebih kaya, teman-teman. Itu yang pertama, hasrat yang membara, ya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, teman-teman, Anda harus belajar langsung dari seorang mentor, ya. Seorang mentor, seorang guru yang Anda hormati, teman-teman. Jadi, sudah terbukti sukses, ya. Di Mercy ini banyak sekali leader-leader seperti itu, upline-upline Anda, ya, yang mereka sudah terbukti sukses, yang sudah perjalan-jalan ke luar negeri, yang bonusnya sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan, teman-teman. Nah, Anda harus mau belajar dari mereka. Dan percaya, teman-teman, leader-leader di Mercy sangat senang untuk membimbing dan membuat Anda sukses. Karena filosofinya di Mercy ini adalah sukses bersama. Ya, Anda sukses bila Anda mau mensukseskan orang lain. Maka tentu upline-upline Anda, leader-leader Anda juga sangat-sangat senang untuk membantu Anda sukses. Maka belajarlah dari mereka, teman-teman, ya. Nggak perlu cari cara-cara sendiri, teman-teman, karena nanti Anda akan lebih lama. Tapi ikutin saja apa kata mentor Anda, patuhi, ya. Bangun komunikasi, katakan kepada dia, Pak, saya ingin belajar dari Anda, saya ingin sukses seperti Anda. Maka dia akan senang hati untuk membantu Anda, ya. Jadi itu, teman-teman, cari mentor Anda di Mercy yang Anda hormati, yang Anda ingin seperti dia, ya, teman-teman, dan ikuti, ya. Pada prinsipnya saya katakan, ikutilah apa kata upline Anda. Upline Anda pasti membimbing Anda untuk sukses, teman-teman, ya. Maka berada di grup WA dan aktif di grup WA itu sangat-sangat penting, teman-teman, ya. Di mana di grup WA Anda bisa lihat bagaimana motivasi leader-leader Anda, bagaimana komunikasi terbangun, sehingga Anda bisa belajar dari dia. Ikutin saja apa yang dia lakukan, ya, karena mentor-mentor itu sudah tahu, upline-upline kita itu sudah tahu, ya, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Jangan kita langgar, jangan sebaliknya gitu loh. Kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi jangan mau buang waktu, buang tenaga, cari jalan yang cepat, yaitu dengan cara belajar dari mentor Anda, ya. Anda sungguh-sungguh belajar. Nah, itu aturan yang kedua. Nah, kemudian aturan yang ketiga, teman-teman, adalah merelakan diri untuk dibimbing dan berubah, teman-teman, ya. Jadi di Mercy ini Anda tidak sekedar pindah pekerjaan. Oh, dulu saya kerjanya misalkan di pabrik, sekarang saya kerjanya di Mercy. Dulu saya kerja di proyek, sekarang saya kerja di Mercy. Tidak, ya. Anda bergabung di Mercy dan Anda menjadi member Mercy, Anda adalah calon pengusaha, Anda adalah calon wirausahawan, Anda adalah calon entrepreneur. Pola pikir seorang karyawan pabrik, pola pikir seorang karyawan proyek, teman-teman, itu sangat-sangat berbeda dengan pola pikir seorang pengusaha. Nah, di Mercy ini Anda itu menjadi pengusaha. Anda adalah CEO dari jaringan Anda, teman-teman. Dan jaringan Anda itu adalah sama dengan perusahaan Anda, teman-teman. Maka Anda yang harus mengelola. Nah, maka di sini dibutuhkan perubahan pola pikir. Nah, bagaimana supaya Anda berubah pola pikirnya? Nah, itu, teman-teman, Anda harus mengikuti apa kata mentor Anda, seperti yang saya katakan di yang kedua tadi, ya, teman-teman, ya. Dan ini seringkali menjadi kegagalan orang-orang, ya, karena mereka tidak siap untuk berubah, tidak siap memberikan dirinya dibimbing, ya, sehingga lama suksesnya bahkan menjadi tidak sukses, ya. Apa yang dihasratkan itu menjadi tidak tercapai, ya. Jadi contoh-contohnya, nah, mentor Anda sudah mengajarkan Anda langkah-langkah sederhana, Anda tidak lakukan, ya. Kemudian mentor Anda sudah memberitahu kepada Anda mana sebaiknya dilakukan, mana yang tidak.
Anda tidak ikuti. Mentor sudah mengajarkan kepada Anda ya untuk membuat agenda, jadwal, aktivitas harian, buat prioritas, Anda tidak lakukan. Mentor Anda, upline Anda sudah juga mengatakan kepada Anda misalnya untuk memulai tugas Anda dan menuntaskannya. Anda tidak lakukan dan banyak lagi teman-teman. Nah, ini adalah faktor penghalang, penghambat yang membuat Anda lebih lama sukses teman-teman ya. Nah, maka di sini saya ulangi sekali lagi, aturan nomor 3 itu adalah Anda merelakan diri untuk dibimbing dan berubah, teman-teman ya. Nah, jadi coba pikirkan teman-teman, jika dengan pola pikir dan cara kerja yang saat ini sudah terbukti Anda belum sukses gitu ya, maka mengapa tidak merelakan diri untuk dibimbing, berubah dan memberi peluang untuk menjadi lebih pintar, lebih berpikir besar, dan lebih sukses kaya. Anda harus memberi peluang kepada diri Anda untuk lebih sukses dengan apa? Dengan Anda rela dibimbing dan rela untuk berubah, teman-teman ya. Nah, saya ingin memberikan panduan secara umum saja, ini belum semuanya. Secara umum, hal-hal utama, perubahan-perubahan yang segera harus kita mulai di dalam diri kita, yang harus segera Anda mulai, khususnya teman-teman yang masih baru bergabung di Mercy ini ya, sangat penting. Yang pertama, Anda harus mempunyai target ataupun sasaran atau pola pikir saat ini. Yang pertama adalah Anda bekerja di Mercy itu untuk belajar, teman-teman. Ya, jadi kalau selama ini di perusahaan bekerja untuk uang, di sini enggak. Ini bekerja untuk belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk kita bisa membangun bisnis kita dan mengajarkannya lagi kepada downline kita, teman-teman, kepada jaringan kita. Jadi tugas apa? Sasaran utama kita adalah belajar. Supaya apa? Supaya kita mempunyai kualitas diri, kita lebih mampu untuk melakukan tugas-tugas kita dan kemudian mengajarkannya. Duplikasi namanya. Sama seperti kita membuka cabang ya. Jadi kalau misalkan buka cabang suatu perusahaan besar, tentu itu butuh modal miliaran, bahkan puluhan miliar mungkin untuk membuka satu cabang. Kalau di Mercy ini, Anda merekrut satu orang, Anda sudah buka satu cabang. Anda merekrut lagi satu orang lagi, masuk 2, Anda sudah punya 2 cabang. 2 orang ini membuka lagi masing-masing 2, Anda sudah punya berapa? 6 cabang. Nah, sangat cepat, teman-teman. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi Anda harus pelajari, ya, Anda harus belajar bagaimana supaya kemampuan Anda meningkat dan bisa mengajarkannya lagi kepada jaringan Anda, teman-teman. Ya, jadi duplikasi namanya. Nah, di Mercy ini ada yang disebut dengan leadership, kepemimpinan. Anda harus belajar sehingga Anda bisa mengajarkannya lagi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang Anda harus berubah juga komitmen, teman-teman. Komitmen itu adalah ikrar atau janji hati terhadap sesuatu yang sudah disepakati atau ditetapkan ya. Jadi Anda sudah menetapkan ya, saya ingin capai sasaran saya ingin wujudkan hasrat-hasrat saya, maka Anda harus punya komitmen. Dimulai dari apa? Dimulai dari aktivitas harian ya. Misalnya Anda sudah komitmen harus bangun lebih pagi, kemudian Anda kalau ketemu dengan orang sekarang sudah harus mulai tersenyum ya, harus mulai lebih ramah. Kemudian mungkin selesai kerja, kalau Anda masih kerja, kemudian Anda harus bertemu dengan orang-orang untuk memberitakan kebaikan Mercy. Nah, Anda lakukan itu dengan penuh komitmen. Jadi, Anda yang menentukan komitmennya. Para leader, para mentor tentunya tidak bisa memaksa Anda, ya. Maka Anda lah yang harus memaksa diri Anda untuk berubah, teman-teman. Untuk memegang komitmen Anda. Memegang janji hati Anda untuk berubah. Nah, itu teman-teman. Nah, berikutnya adalah konsistensi, teman-teman. Konsistensi itu adalah kesesuaian antara adanya hubungan yang erat antara apa yang Anda hasratkan atau ingin capai dengan apa yang Anda lakukan, teman-teman. Ya, jadi kalau Anda punya keinginan untuk berkembang jaringannya di Mercy, tentu konsistensinya adalah Anda harus melakukan tugas Anda, ya, mulai promosi Mercy, mulai memasarkan Mercy, mulai belajar di Mercy. Ya, mulai bertanya kepada leader-leader bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu, bagaimana cara prospek, closing, dan sebagainya. Nah, itu Anda harus konsisten, teman-teman, ya. Anda promosi, misalkan di Facebook, ya promosi. Konsistenlah promosikan Mercy, ya. Jangan promosikan bisnis-bisnis yang lain. Itu tidak konsisten namanya, ya. Nah, kemudian, yang berikutnya, teman-teman, ya. Atau yang ketiga itu adalah fokus, teman-teman, ya. Biasakanlah fokus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Anda harus fokus. Tidak ada yang bisa diharapkan atau dibanggakan dari yang setengah-setengah, teman-teman. Jadi Anda harus fokus, ya. Jadi seorang pembalap misalnya Michael Schumacher tadi, dia harus fokus dia mengikuti tracknya sampai dia bisa menjadi juara, ya, teman-teman, ya. Jadi tidak kemana-mana. Jangan sampai nanti Anda sudah join di Mercy 3 bulan, Anda lihat belum ada perkembangan, ada lagi yang prospek Anda ikutin lagi, ada prospek Anda ikutin lagi, bisnis-bisnis jaringan lainnya, yang Anda tidak fokus, teman-teman, ya. Jadi fokus. Bisnis Mercy ini bisnis luar biasa, bisa membuat Anda menjadi miliarder, bahkan multimiliarder, ya. Maka gali lebih dalam untuk Anda lebih paham, fokus untuk Anda bisa lebih sukses, teman-teman, ya. Untuk
mewujudkan sukses Anda di Mercy ya. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah integritas, teman-teman ya. Integritas itu adalah adanya kesatuan diri, kesamaan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, teman-teman ya. Nah, ini sangat penting dalam kita membangun atau membina jaringan. Apa yang kita katakan itu kita penuhi, teman-teman. Jangan sampai kita berbohong. Contoh misalkan kamu pokoknya mendaftar, nanti saya daftarkan ya, ternyata tidak didaftarkan ya. Nah, ini bukan integritas ya, teman-teman ya. Kemudian nanti saya akan datang, saya akan bantu kamu, ternyata tidak datang, tidak bantu ya. Nah, ini integritas namanya, teman-teman. Maka kita harus benar-benar memelihara integritas sehingga integritas kita tidak terkoyak-koyak, sehingga orang percaya dengan kita. Jadi integritas itu adalah membuat orang percaya. Dan percayalah, yang namanya bisnis itu pasti didasarkan pada kepercayaan. Jadi integritas itu adalah sangat-sangat penting, teman-teman ya. Nah, itu penjelasan singkat dari saya mengenai aturan yang benar-benar harus kita pahami dan kita lakukan untuk kita bisa melangkah lebih jauh di Mercy. Artinya kita harus mulai dari awal perubahan yang harus pasti ada perubahan dalam diri kita. Nah, kita harus siap untuk berubah itu. Kita harus pahami aturannya ya. Saya ulangi sekali lagi tadi bahwa Mercy itu seperti Ferrari. Tidak berarti Anda duduk di belakang Ferrari langsung jadi pembalap, tapi Anda harus belajar. Maka pahami aturannya, patuhi, laksanakan, maka Anda pasti bisa menjadi pembalap. Artinya pebisnis yang sukses di Mercy, entrepreneur yang multi-billionaire. Oke, teman-teman, sekian dari saya, dan jangan lupa subscribe Mercypreneur TV, teman-teman ya. Anda subscribe dan jangan lupa juga like, dan Anda boleh share ke teman-teman Anda. Oke, sekian dari saya, menuntun si tinjak. Sampai jumpa di puncak sukses. Mercy, yes, mantap.